ketemu lagi di program Profil Profesi, tapi kali ini sharingnya kita via online ya, via Zoom dan juga live Instagram. Karena narasumber kita memang tidak bisa berada di satu tempat, tapi semoga aja nanti suatu hari bisa ketemu langsung dengan orang hebat ini gitu ya. Saya di Surabaya, beliaunya jauh di Jakarta, melainkan tapi tetap bisa ketemu via online begini tuh luar biasa sih. Beruntungnya teknologi ya begini. Ini kita bisa sharing tanpa ketemu langsung. Dan kali ini kita akan membedah atau mengenal lebih dekat tentang sebuah profesi yang saya yakin ini menjadi profesi idaman para lulusan hubungan internasional kayaknya ya. Atau ada jurusan lain yang juga mengidam-idamkan profesi ini, yaitu profesi diplomat. Nah, ini jangankan anak HI, saya aja yang bukan anak HI kepengen jadi diplomat gitu kan. Gimana nggak kepengen bisa ketemu sama perwakilan negara-negara, orang-orang penting di negara lain gitu ya, di forum internasional. Kayaknya keren banget gitu kan kalau jadi diplomat. Oke, kalau gitu langsung aja bersama saya Istiqomah, ini dia profil profesi mengenal lebih dekat profesi diplomat. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang junior diplomat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Nama lengkapnya Kak Dias Hadijah Kinanti, tapi kita lebih akrabnya manggil Kak Dias aja ya. Halo Kak Dias. Halo, malam Istiqomah, malam Hai Kampus dan teman-teman semua yang sedang lihat Iya, live streaming. selamat malam Kak. Aduh, Iya, maaf ya mengganggu waktu ya malam. malam-malam yang harusnya ini santai-santai karena long weekend kan, tapi saya Oh, weekend. gangguin. Justru justru Oke. aku seneng seneng banget aku diundang sama, Hai Kampus malam ini. Wah, soalnya sebelumnya kita ketika, apa namanya, ngelihat profilnya Kak Dias sudah, aduh kepengen suatu hari harus ngobrol sama Kak Dias nih, ngobrolin tentang seorang diplomat itu seperti apa gitu, kayaknya kok keren banget. Karena ketika kami membedah jurusan HI, Kak, itu banyak banget yang nanya, gimana sih caranya biar bisa jadi diplomat dan lain-lain, kayak gitu, Kak. Oke, Iya, kayaknya iya. langsung aja ya kita ke topik ya Kak Dias ya, karena untuk mempersingkat waktu soalnya di Zoom limited. Oh oh, iya. Siap. Oke, Boleh, boleh. mengenal lebih dekat profesi diplomat, Kak. Sebelumnya mungkin biar High Friends juga tercerahkan gitu ya, diplomat sendiri itu apa sih secara definisi, Kak? Jadi berdasarkan definisinya ya, diplomat itu adalah representasi atau perwakilan suatu negara. Jadi, diplomat ini bertugas untuk menjalin hubungan dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Nah, Mhm. di sini jadi kita selain menjalankan, tugas-tugas diplomatik, juga menjalankan tugas-tugas konsuler, mungkin nanti bisa, saya jelaskan lebih detail. Oke. Dan mungkin yang perlu ditekankan di sini, Mhm, Hi Friends, mhm. apa, diplomat ini kan biasanya tuh identik dengan, wawasannya tuh luas banget gitu ya, Benar kayak benar. dia tuh merepresentasi suatu negara, berarti dia Mhm, tuh tahu gitu kan segala segala betul. macam bidang, segala macam hal gitu. Padahal, kami di sini juga, bekerja dengan, bidang masing-masing gitu. Diplomat ada yang di fungsi sosial budaya, ada yang di fungsi ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain gitu. Jadi Heeh. kita di sini bukan bekerja sendiri, tapi juga bekerja bersama-sama gitu. Oke, jadi, ruang lingkup pengetahuannya mungkin yang lebih dikhususkan adalah sesuai dengan divisinya masing-masing gitu ya, Kak Dias ya? Jadi Iya, nggak yang betul banget semuanya Istiqomah. tahu gitu, kayak kamus Indonesia gitu ya, Kak, ya? Iya iya, betul betul. Tadinya juga saya waktu baru memulai ini kayak sebenarnya juga, panik juga, kayak tekanan gitu, "Oh, jangan-jangan nanti gimana ya ke depannya?" Gini-gini. Tapi ternyata, eee, ya itu, kita ada fungsinya masing-masing dan kita bekerja sama gitu. Oke, tapi sebelumnya waktu itu nih, kita flashback agak mundur ketika Kak Dias masih, apa namanya, belajar gitu ya, masih kuliah gitu, Kak. Mhm. Apakah memang sudah mengimpikan untuk bisa menjadi seorang diplomat atau gimana nih? Ini sesuai rencana hidupnya Kak Dias nggak sih? Enggak, sebenarnya tuh enggak. Aku justru kepikiran jadi diplomat itu pas udah studi S2. Jadi Oh, saya oke. S1-nya itu kan dari, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kan Heeh. dari sastra Jerman waktu itu. Nah Jadi, nah, eee, saya emang suka aja belajar. mmm, Saya suka aja belajar bahasa, budaya, politik, sejarah gitu. mhm, Tapi belum belum ada yang khusus gitu pengen jadi apa.
Baru pas Mmm, sudah studi S2, terus saya ada kesempatan exchange, waktu itu, sempat beberapa kali, mengunjungi kedutaan besar kita di luar, mhm, dan kok kayaknya saya seneng ya, khususnya di fungsi sosial budaya itu untuk promosikan budaya-budaya Indonesia keluar heeh. gitu. Oh, justru ketika Gitu, S2 ya muncul pas sudah kayaknya S2, heeh, lucu sih ini. mhm, Berarti ini adalah sebuah fakta kalau, untuk menjadi sebuah apa namanya, seorang diplomat itu nggak wajib dari jurusan hubungan internasional ya, Kak, ya? Buktinya Kak Dias mhm, S1-nya sastra Jerman, tapi tetap bisa mhm, gitu tembus menjadi mhm. seorang diplomat. Iya, betul banget istiqomah. Jadi, di sini memang, untuk menjadi seorang diplomat itu nggak melulu harus dari hubungan internasional, tapi mungkin memang, apa namanya, porsi untuk lulusan, hubungan internasional dan hukum, Mhm, khususnya hukum internasional itu lebih besar daripada, jurusan lain. Tapi di sini kita juga butuh, dari jurusan-jurusan lain seperti mhm jurusan mhm, sastra mhm, Inggris, sastra Arab, mhm. sastra Jawa dan sastra yang lainnya, terus kemudian juga dari, jurusan komunikasi, Oh, oke, berarti harusnya jurusan saya bisa ya, Kak, ya? eee, bisa bisa banget. Karena di sini kan juga ada fungsi untuk, diplomasi publik, kemudian apa, Heeh, informasi dan media itu kan, oke. juga perlu lulusan komunikasi. Terus, juga lulusan ekonomi juga banyak untuk Oh. menangani diplomasi, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Nah, Oh, oke oke. gitu. Tapi sebenarnya berarti kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang diplomat kalau ternyata, untuk bisa menjadi seorang diplomat bisa dari Bisa beberapa dari jurusan gitu ya? Heeh. background gitu ya. Heeh, bener bener. Kalau kalau dari, mungkin kualifikasinya nih kita bisa lihat dari tes apa aja gitu ya yang Bener apa, bener. ya ini ya. Jadi yang pertama itu kita dites bahasa. Oke. Bahasa tuh bukan hanya bahasa Inggris, tapi kita bisa pilih ya, bisa Mhm pilih tuh di antara 6 bahasa, formal UN. Itu teman-teman bisa lihat, bisa mhm. googling, itu ada 6 bahasa resmi UN. Nah, setelah itu, kita juga dites, pengetahuan umum. Pengetahuan Oke. umum tuh, politik, politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, lalu kecakapan, bicara, kecakapan menulis, Mhm. dan yang, paling penting juga, itu kita dites, lumayan ketat untuk Kementerian Luar Negeri itu tes kesehatannya. Oh, justru tes kesehatan yang paling ketat? Tes kesehatan tuh di akhir, tapi itu sangat ketat gitu. Jadi banyak yang udah, apa, nilainya tuh bagus 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 di awal, terus akhirnya drop di tes kesehatan. Karena mungkin salah satu Oh. pertimbangannya karena jam jam kerja kita kan nggak apa ya, nggak rutin gitu kan, kayak Mhm di kantor lain gitu, karena mhm. mitra kita ada di luar negeri yang mana, ada perbedaan waktu. Mhm mhm. Terus kami juga, apa, banyak, lakukan perjalanan gitu, yang Mhm. mana itu perlu tubuh yang fit gitu kan. Kalau teman-teman lihat mungkin, apa, Instagram-nya Bu Menlu gitu kan, Bu Heeh, Menlu selalu selalu, luangkan waktu untuk olahraga, olahraga, untuk ini. bener. Ya emang itu penting banget sih, kesehatan di bidang ini sepertinya Oke, gitu. aduh, itu berarti ngeri juga ya, Kak, ya, kalau misalnya udah Iya, nilainya bagus, ternyata nggak jadi mhm. diplomat gara-gara badannya nggak Tes fit atau tubuhnya nggak siap kesehatan, untuk menjadi seorang diplomat. Nah, ini mhm, ini catatan penting nih ya, mhm. untuk bisa menjadi seorang Catatan. diplomat nggak cuman cerdas, nggak cuman bisa menguasai bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia, tapi juga harus punya fisik yang kuat dan tangguh gitu ya, Kak, ya. Mhm mhm, kurang lebih gitu. Oke, tadi bahasanya berarti milih salah satu gitu kan ya, Kak? Atau ada harus Milih minimal salah berapa? satu. Mhm. Jadi kalau apa namanya, banyak ya, mahasiswa gitu kan saya tanya, "Kalau mau jadi diplomat tuh harus bisa berapa bahasa sih, Kak?" Gitu. Heeh, Iya, yang wajib satu gitu, tapi kalau ada, bahasa lain yang dikuasain itu plus point gitu ya. Jadi antara Inggris, Arab, Mandarin Chinese, mhm. Spanyol, Perancis, Rusia. Itu pilih Aduh, salah satu. loh Bukan kok bukan semuanya, tapi pilih salah satu. salah kok saya nggak bisa semua ya tuh, Kak? Inggris Jawa nggak ada bisa. ya? Oke oke, berarti Inggris kayaknya bisa. saya udah nggak cocok nih jadi seorang diplomat. Nah, Mhm ini mumpung ngomongin tentang kualifikasi ya, Kak, ya, kita langsung mhm. bahas mungkin tahapan seleksinya. Waktu itu butuh berapa lama sih, Kak, untuk
bisa akhirnya ditetapkan menjadi Mmm, seorang diplomat? mhm, kurang lebih ada 8, coba aku runut dari awal dulu Iya ya. boleh, Tapi heeh. yang perlu teman-teman, pahamin juga bahwa diplomat itu kan bagian dari ASN ya, dari aparatur sipil negara. Jadi untuk masuk ke seleksi di Kementerian Luar Negeri ya harus lolos dulu nih pertamanya tes Oke, CPNS di BKN CPNS. gitu. Yang Mmm, mana kalau itu teman-teman udah bisa apa, bisa pelajari sendiri banyak bukunya juga di iya toko buku bener, di ini juga heeh banyak heeh, ya. Nah, pas udah masuk Kemlu itu pertama tadi, saya jelaskan ada tes bahasa, setelah tes kemampuan bahasa itu ada tes, pengetahuan umum. Ini, tesnya, pilihan ganda gitu, ada mhm, politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, dan itu, hasilnya real time istiqomah. Jadi mhm. dari zaman aku tahun 2017 itu udah kita keluar ruangan tuh udah langsung keluar tuh nilainya. Jadi kayak Wah, cepet gitu langsung ya? gitu kan, kayak apa, yang ranking ini siapa, nanti kesundul lagi, kayak gitu-gitu. Itu udah real Oke oke. time. Heeh, terus ada tes SI, SI itu juga pengetahuan umum, lalu tes wawancara psikologi, tes wawancara, substansi tentang materi-materi, tentang hubungan internasional, terus, tes kesehatan, 6 ya berarti ya? 6 Tes tahap kesehatan bukan paling 8. berat. Oke oke. Iya, Itu butuh 6 butuh tahap. butuh berapa lama prosesnya, Kak, sampai ya sambil nunggu pengumuman dan lain sebagainya? Mmm, seluruh rangkaian itu Heeh. nggak nyampe sebulan sih. Jadi Oh, cepet emang juga kita ya? sengaja mungkin ya, kayak sengaja dibuat bisa Cepat. nggak nih anak apa ya, cepat terus, dalam tekanan gitu kan, itu kan dalam Oh, tekanan kan kayak deg 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 iya, deg gitu. Heeh, jadi bener. ya itu. Oke oke. Berarti Heeh. biar tahu, oh ini, apa namanya, ada divisi yang membutuhkan itu ya Mhm. sering-sering ngecek lowongan CPNS juga ya berarti ya, Kak? Itu awalnya kan, screening awalnya gitu? Iya, awalnya itu apa, dari lowongan CPNS, dan juga dari website Kemlu tentunya ya. Karena kalau di Kementerian Luar Negeri juga, posisi kan bukan hanya sebagai diplomat ya, kita Mhm ada local staff juga di kedutaan, di apa, konsulat jenderal kita di mhm. luar juga ada posisi local staff gitu, selain diplomat. Oh, oke oke. Mhm. Siap. Nah, sekarang kalau udah tahu nih proses-prosesnya ternyata seperti itu ya, seleksinya seperti itu juga. Jadi udah bisa diprediksi nanti seperti apa kalau misalnya memang mau menjadi seorang diplomat. Mhm. Langsung kita masuk ke profesi diplomat itu sendiri, Kak, sebagai perwakilan suatu negara. Sebenarnya tugas-tugasnya seorang diplomat itu apa saja sih, Kak? Apakah, ya menghadiri meeting sana, meeting sini, atau gimana? Aduh kok gampangin banget gitu ya? Padahal bahasanya pasti berat gitu. Apa sih sebenarnya job Mmm. desk detail dari seorang diplomat gitu, Kak? Jadi job desk detail, kita, tadi seperti saya, jelaskan itu, Mhm di awal kita ada fungsinya masing-masing ya, ada yang, di bidang, tadi ABC dari Sosbud, mhm. ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Terus kita juga ada yang di fungsi konsuler, Mhm. konsuler tuh untuk, apa, pengeluaran visa, paspor, itu. Lalu ada di pelindungan warga negara Indonesia, itu juga, salah satu tugasnya. Tapi, secara umum itu tugas kami dibagi jadi 6. Oke. Mhm. Mhm. Nah, yang pertama itu representing. Representing tuh mewakili, kehadiran negara kita di negara lain. Nah, itu Mhm. dengan adanya apa, kedutaan kita, konsulat jenderal kita di luar negeri, atau kehadiran kita di forum-forum internasional gitu. Itu representing. Kemudian yang kedua itu negotiating. Jadi kita, bernegosiasi, tugas kita di sini tuh seperti TNI sebenarnya, seperti, Oh, TNI? ya seperti tentara gitu ya. Oke. Cuma kalau tentara itu kan, senjatanya Heeh. senjata gitu ya, kalau kita Bener. senjatanya kata-kata gitu. Nah, Oh. tujuannya sama seperti tentara, yaitu mengamankan kepentingan negara gitu, tapi dengan cara Oke. yang lain gitu, dengan Mmm. negosiasi gitu. Mhm Jadi, mhm. tujuan utamanya untuk mengamankan kepentingan negara itu. Terus,
fungsi ketiga itu reporting. Jadi dimanapun kita ditempatkan, ditugaskan itu pastinya untuk mereport, melakukan pelaporan ke pusat gitu kan ya. Ada perkembangan apa di luar sana, apa yang harus kita lakukan, gimana posisi Indonesia harus menyikapi perkembangan itu gitu. Terus tadi udah 3, keempat protecting. Protecting tuh untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri gitu kan. Kalau Istiqomah tahu banyak kan migran kita di luar negeri, khususnya Betul. pekerja migran, itu Mhm. kurang lebih ada 9 juta warga negara Indonesia Wow. di luar negeri itu kalau dari data World Bank. Mmm. Terus tadi udah apa aja sih, representing, negotiating, reporting, protecting, promoting. Mmm. Nah, promoting ini penting banget di Mhm. khususnya pada masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi karena Mhm. beliau ingin ingin semua kebijakan itu ada hasilnya yang tangible, langsung kelihatan gitu Oke, kan iya ya. iya. Heeh heeh. Ya diplomasi ekonomi itu sangat dikedepankan, jadi kita tuh diplomat juga harus bisa jualan gitu, harus bisa marketing. Kayak misalnya Oh. dalam segala kesempatan, ya promosikanlah Indonesia, ya produk-produk makanan Oh. Indonesia, pariwisata Indonesia gitu. Jadi Mmm. fungsi kedua itu promoting yang mana ini penting banget, Mhm. ya semuanya penting sih. Lalu yang terakhir ada tugas tambahannya itu managing. Karena di sini kita juga harus, ya misalnya kita ditempatkan di kedutaan, itu kita Mmm. juga harus bisa melakukan tugas-tugas administrasi, kemudian kita juga jadi IO juga gitu kan kalau Oh, ada ya? kunjungan segala macam. Jadi ya itulah, jadi Oke. palu gada gitu ya semuanya terkait. Multitasking sekali ya Kak Dias ya, semuanya. Kurang lebih gitu. Bener. Ini kalau secara sederhana mungkin bisa disebut sebagai kayak PR-nya negara gitu ya Kak Dias ya, diplomat itu? Iya ya, kurang lebih gitu. Iya kan? Iya. Bukan lagi PR perusahaan, negara ini yang apa Iya namanya, yang diwakilkan gitu kan. Jadi kayak representasi sebuah negara itu ya para diplomat ini gitu kan ya Kak Dias Mhm ya? mhm. Iya, betul banget ya, Oke, kurang aduh lebih itu seperti itu. beban di pundak itu loh yang kayaknya berat banget ya Kak ya. Oke Kak, Iya, kalau di profilnya Kak Dias itu kan saya baca tercantum sebagai junior diplomat ya. Apakah memang mhm mhm ada tingkatan atau tahapan tertentu gitu Kak di profesi diplomat itu sendiri? Padahal kan Kak mhm, Dias ini udah dari iya. 2018 loh. Tapi Iya kok masih iya iya, kayak itu junior masih diplomat udah junior. kayak, oh tahapannya kayaknya panjang Seniornya banget ya. kapan? Heeh. Iya, jadi, junior diplomat itu kalau bahasa Indonesianya, diplomat pertama. Mhm. Nah kalau secara garis besar itu, diplomat pertama, diplomat muda, lalu Mhm. diplomat madya atau, senior diplomat gitu ya. Mhm. Tapi, secara, aturannya, Mhm. mmm, profesi diplomat itu ada rank-nya itu lebih panjang lagi istiqomah. Jadi ini yang Mmm. udah disepakati internasional. Mhm. Jadi pertama masuk itu attaché, saya masih attaché, kemudian third secretary, second secretary, first secretary, terus, counselor, minister, baru ambassador, jadi duta besar. Heeh, jadi jadi lumayan panjang untuk, Panjang banget. menuju itu, tapi, mungkin, info yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa posisi sebagai duta besar itu tidak melulu dari karir diplomat. Jadi bukan Oke. hanya yang meniti karir diplomat terus jadi duta besar, tapi, duta besar itu kan pemilihannya hak prerogatif presiden. Jadi ada juga, Oh. dari jalur lain tergantung yang, dibutuhkan di negara itu gitu. Kayak misalnya, mantan duta besar kita di Kuala Lumpur, Bapak Duta Besar Rusdi Kirana, beliau kan latar belakangnya entrepreneur dari, Mmm. CEO Lion Air ya kan. Mhm. Kemudian Bapak Duta Besar kita di, New Zealand, di Wellington, Bapak Dubes Tantowi Yahya juga kan, latar belakangnya dari seniman gitu. Jadi, Mhm. kalau untuk posisi duta besar itu tidak melulu dari karir diplomat gitu. Oh, I see. Iya iya. Jadi tergantung ini Oh. kalau untuk bisa jadi yang paling tinggi itu kan duta besar tadi ya, Kak Dias ya. Mhm mhm mhm. Itu artinya berarti kayak tiap tahapannya tadi misalnya nih, Mhm bagus gitu ya, Kak, ya, secara prestasinya bagus gitu di mhm. diplomat. Tahapannya itu
berapa lama? Maksudnya untuk bisa jadi junior diplomat ke yang madya tadi itu berapa lama? Terus kemudian tingkat di atasnya itu berapa lama? Kalau rank yang tadi yang, apa, yang detail yang Iya, aku yang panjang jelasin tadi. itu kurang lebih 3 sampai 4, 3 tahun lah ya, 3 tahun untuk naik rank itu, Wow 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 wow, lumayan. lama juga ya, Kak, ya? Lama, ya lama juga. Lama juga, bener. Nah, itu kalau misalnya misalnya putus di tengah, bekerja, maksudnya ibaratnya kayak putus kontrak gitu ya, Kak, ya, mengundurkan diri atau apa, itu masih boleh kah? Atau harus bener-bener menuntaskan tugas seorang diplomat, Kak? Mmm, Mengundurkan diri itu dimungkinkan juga sih sebagai ASN ya, Mhm. dengan Oh, alasan yang masih jelas gitu. memungkinkan ya berarti ya? Mhm. Oh, kirain harus bener-bener tuntas, kayak mengabdi kepada negara gitu, sampai selamanya. Iya. Oke oke. Nah, kalau sekarang tadi udah tuh tentang tahapannya udah, kemudian tentang job desk-nya udah juga. Kerjanya Kak dia sendiri ngantornya tuh di mana sih, Kak? Oh, ya ngantornya itu di kantor Kementerian Luar Negeri, itu Mhm. di Jalan Pejambon, kalau teman-teman tahu itu dekat Gambir, Jakarta Pusat. Dari stasiun tinggal jalan kaki. Itu di situ, itu, pusat, kantor pusatnya di situ, tapi kita punya perwakilan juga, di luar negeri yang mana, terdiri dari KBRI, KJRI, konsulat, Mhm. lalu PTRI gitu. Iya, Mmm. heeh, kita punya perwakilan Nah, di luar, untuk itu juga ngantor kita. oke, untuk perwakilan-perwakilan yang bisa ditempatkan di negara-negara lain itu kayak Mhm. merepresentasikan Indonesia gitu ya, itu tuh gimana sih caranya? Dan itu maksudnya apakah itu juga disebut diplomat atau gimana? Tadi kan juga sempat Mhm menyebut-nyebut ada konsulat juga ya, Kak, ya, terus ada mhm. duta besar. Mungkin sekalian bisa dijelaskan perbedaannya masing-masing itu apa sih? Oke, siap. Jadi, kita tuh emang ngantornya di sini, pertama-tama tuh Heeh, kita ngantor di sini, tapi kita tuh ada penempatan itu mhm, per 3 tahun istiqomah. mhm, Jadi ya idealnya sih per 3 tahun. Jadi 3 tahun dalam negeri, nanti 3 tahun di, perwakilan, nanti setelah selesai 3 tahun di dalam negeri lagi, terus gitu. Jadi mhm. bolak-balik gitu. Oh, oke oke. Heeh, gitu. Jadi, gimana sih caranya mau kerja di kedutaan? Ya itu, ada jalurnya, bisa jadi diplomat, yang kita titi karirnya itu, Mhm. tapi bisa juga jadi, apa, local staff. Local staff itu kita daftar ke Kementerian Luar Negeri bisa langsung kerja di, perwakilan. Tapi itu Oh, oke. sistemnya honorer gitu ya. Ah hah ah hah. Mhm. Oke. Nah, terus perbedaannya apa sih? Ada kedutaan, ada konsulat gitu ya. Nah, kita nyebutnya KBRI, KJRI gitu ya. Kalau Heeh. KBRI itu, dia tuh menangani seluruh fungsi. Jadi ada fungsi politik, ekonomi, konsuler, Mhm. dan biasanya dia juga ada fungsi-fungsi lain tergantung di negara itu tuh butuhnya apa, gitu. Kayak Mhm. misalnya, ada, atase, pendidikan Mmm, di Kuala Lumpur, karena di Kuala Lumpur kan banyak mahasiswa, Indonesia kan, jadi iya. ditambah ada atase pendidikan, terus, mmm apa, ada atas ketenagakerjaan juga, misalnya Mmm. di Jeddah, kayak gitu kan, karena di sana banyak, pekerja migran Indonesia gitu. Jadi kalau di KBRI itu fungsinya lengkap dan biasanya dia ada di, capital, ada di apa, ibu kota negara tersebut. Nah, kalau, KJRI atau Konsulat Jenderal itu dia tidak menjalankan, fungsi selengkap di KBRI. Dia nggak jalanin fungsi Oh. politik, jadi dia lebih ke, jalanin fungsi ekonomi. Nah, biasanya Oh. ini ekonomi dan konsuler, biasanya ini Mhm. kayak di kota kota ekonominya gitu ya, kayak Mhm misalnya mhm. di, ininya di KBRI-nya di Beijing, terus KJRI-nya di Shanghai gitu. Oh, iya 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 iya. KBRI-nya di Washington, terus KJRI-nya di New York, kayak gitu. Mhm. Nah, kalau konsulat itu hanya menjalankan fungsi konsuler. Jadi hanya untuk apa, pelindungan warga, untuk, eee, Mmm. urusan visa, paspor. Nah, biasanya ini tuh ada di perbatasan negara gitu ya, kayak Mmm. misalnya antara Indonesia dan Malaysia itu di Kota Mhm. Tawau, kayak gitu. Mhm. Nah, kalau Mmm. PTRI itu perwakilan kita bukan untuk negara, tapi untuk
organisasi internasional, kayak misalnya Mmm, PTRI di Jenewa, itu kan perwakilan kita untuk UN, kayak gitu. mmm, PTRI, gitu, gitu. kurang lebih Oke, iya tempatnya. iya iya. Ternyata luas juga ya, Kak, ya. Maksudnya bukan sekedar kayak merepresentasikan negara yang seperti yang di awal tadi tugas, ada 6 tugas, maksudnya ada banyak gitu yang bisa dilakukan kalau udah masuk ke Kementerian Luar Negeri gitu ya, Kak, ya? Betul Heeh, banget. Dan apa ya, kan tadi, aku ceritakan bahwa kita tuh akan ditempatkan per 3 tahun, mhm, berpindah-pindah gitu. Nah, itu tuh, belum tentu nanti kita pas balik lagi ke pusat, itu di fungsi yang sama gitu. Bisa aja nanti kita oh, ditempatin di di bidang lain yang mana harus belajar lagi gitu dari awal. hahaha. Berarti ini Kak Dias bentar lagi akan ditempatkan di ini dong, di negara perwakilan dong? Kan Betul, udah 3 nanti tahun kan? insya Allah bulan, Juli, Agustus gitu. Wah, udah ada plan-nya berarti di mana, Kak? Udah, tapi masih rahasia dulu. Oh, oke, rahasia. Nanti kita tunggu kalau sudah boleh dibocorkan rahasianya ya, Iya. Kak, ya. Nanti sharing lagi gitu ya, Kak, ya. Iya, Oke oke. boleh. Kak, tantangan menjadi seorang diplomat itu apa sih? Tantangan untuk aku ya, eee, ini jawab aku pribadi aja ya. Boleh boleh. Yang aku paling rasain itu sih jam kerja ya, agak agak kurang ini ya, apa, ya karena itu apa, kita jam kerjanya nggak teratur, Mhm, mmm, apalagi waktu masa pandemi sekarang ini kan, apa ya, pertemuan-pertemuan tuh lebih banyak online ya istiqomah ya. mhm mhm. Kayak kalau kita datang sidang langsung ke negaranya kan waktunya akan nyaman gitu ya, tapi Mhm. karena ini kita di sini, terus nanti yang ngadain misalnya ada di New York, terus bedanya 12 jam kayak gitu-gitu kan, jadi kita baru on tuh tengah malam kayak gitu. Oh, iya ya, karena kan Jadi menyesuaikan juga ya, Kak, ya? iya, kayak menyesuaikan, jadi udah setahun ini tuh jam tidur agak berantakan gitu Berantakan. karena iya, justru karena semuanya daring jadi ya gitulah. Oke. Sebelumnya sorry ya, Kak, kalau ada suara-suara ini karena memang ya di rumah ya, jadi ada suara-suara yang mengganggu sedikit gitu, Kak. Oke, Kak Dias ini pertanyaan yang agak sensitif, tapi saya rasa Mhm, juga pasti banyak juga yang, apa namanya, mempertanyakan gitu. Ketika mhm. sudah menjadi seorang diplomat, kisaran salary-nya, Kak, boleh dibisikin? Nggak Oh usah gitu. detail, nggak apa-apa, maksudnya ini Oh pasti iya. kayak banyak gitu kan yang, "Wah, diplomat nih kayaknya gajinya gede nih," gitu kan, secara perwakilan negara gitu. Sebenarnya standar gaji pokok, lalu tunjangan kinerja itu mengikuti standar ASN lainnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa googling, apa, standar salary PNS tuh berapa. Cuma sebagai gambaran kalau kita masuk pertama kali itu kan minimal dari S1 ya, itu kita Mhm, masuk, golongan 3A. mmm, Golongan 3A atau, S2 itu 3B, S3 3C. Jadi, teman-teman bisa lihat, gaji pokok PNS golongan 3A gitu. Ya segitulah. mmm. Oke oke. Oh, berarti mengikuti gaji PNS ya, Kak, ya? Gaji PNS ya. Ah, ya udahlah nanti bisa cari-cari sendiri tuh ya, high fresh ya. Oke oke, Kak. Ini tadi Kak Dias kan bilang, salah satu Mhm, tantangannya itu di waktu. Waktunya tuh mhm, agak keruan gitu, apalagi, sekarang pandemi kan, jadi kayak jam tidur kebolak-balik dan lain sebagainya. Nah, ini iya, Kak Dias sebagai seorang diplomat, perempuan juga, karena mitosnya di luar mhm, sana ini tuh ada yang bilang, "Nggak usahlah perempuan tuh berkarir jadi seorang diplomat," karena mhm, mhm, secara jenjang karir itu juga bakalan panjang seperti yang Kak Dias bilang tadi gitu kan. Terus mhm, secara beban pekerjaan itu juga sangat-sangat berat. Apalagi mhm, harus mobile ke sana kemari dan lain sebagainya, harus pindah bukan cuma pindah kota ya, ini pindah negara gitu. mhm, mhm. Nah, kalau menurut pendapat Kak Dias gimana tuh tentang itu? Mungkin, apa ya, tantangan untuk perempuan terkait, mobilitas
sebagai diplomat yang tinggi ini mungkin nanti lebih kerasa saat udah punya anak mungkin ya, punya Mhm suami, mhm. punya anak gitu kan karena, kita kadang weekend juga kerja kayak gitu kan jadi kayak, ini waktu buat keluarganya tuh kapan gitu. Terus, Bener. malam-malam pas mereka, udah santai tapi kita justru baru on kayak Iya gitu-gitu. bener. Belum lagi ini sih yang banyak, curhat-curhat dari rekan-rekan, yang udah lebih senior, mmm pas udah penempatan, terus kembali lagi kayak gitu, eee, sekolah anak, ya kan, sekolah Heeh. anak Oh harus iya bener bener. pindah-pindah, terus dan Heeh itu, ya anak juga harus adaptasi dengan lingkungan baru gitu kan. heeh. Lalu pasangan, juga, nggak bisa bekerja, harus ikut dan nggak bisa bekerja. Iya. Kalau Heeh misalnya heeh. diplomat, laki-laki mungkin, udah lumrah gitu ya, Lebih pasangan fleksibel menjadi juga ibu gitu ya, rumah Kak, ya? pasangan menjadi ibu rumah tangga, Mhm mhm. udah lumrah gitu. Tapi kalau, bapak jadi bapak rumah tangga kayaknya, kita agak kurang lumrah ya, padahal kan ya Bener, nggak apa-apa juga nggak apa-apa, sebenarnya gitu. betul. Mhm, Oke oke. Jadi gitu sih. ya, kalau misalnya seperti itu siap-siap juga dipasangin tameng agak bodo amat gitu ya, Kak, ya, dengan Iya, pendapat bodo amat orang-orang ya. gitu ya, Kak, ya? Iya, betul betul banget. Heeh heeh. Soalnya kan kita yang menjalani hidup kita sendiri gitu ya, Kak Dias, ya? Iya, itu. Itu pesan penting banget. Oke. Nah, udah ngomong nyentil-nyentil pesan nih, karena waktunya juga udah mau habis nih, Kak Dia, sebelum terpotong. Tadi udah daging banget pembahasannya dan saya jadi tercerahkan gitu ya, tentang seorang diplomat itu beban tugasnya seperti apa, tahapannya seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin Kak Dias bisa memberikan tips dan pesan untuk high friends, untuk teman-teman yang sekarang masih SMA atau justru masih kuliah dan kepengen menjadi seorang diplomat, Kak. Ya, buat high friends yang ingin menjadi seorang diplomat, eee, mungkin tips dari saya adalah banyak update, terbuka dengan segala perkembangan baru, banyak baca, banyak nonton nonton, lihat berita. Pokoknya jangan drakor terus Ya, ya, Kak, ya. iya. Drakor juga penting sih sebenarnya, itu kan juga semacam apa ya, diplomasi Oh, budaya ya lewat iya soft iya, bener. power. Oh, Jadi iya bener. ya ya ya. Ya, itulah, lihat perkembangan, ya terbuka dengan segala hal-hal baru gitu. Dan jangan lupa olahraga. Ya jangan lupa olahraga, makan sehat. Bener. Iya Olahraga, makan nikmatin, sehat. itu ya, istirahat teratur itu juga penting. Iya, benar. Karena ketika sudah menjadi diplomat, kesehatan yang dipertaruhkan juga ya, Kak, ya. Daripada tumbang Iya di tengah bekerja gitu kan. iya, Oke oke, betul betul. siap. Thank you banget ya, Kak Dias, untuk sharing-nya malam Iya, ini. makasih banyak Istiqomah, saya senang Ya, sekali. luar biasa. Semoga nanti di penempatan negara yang masih dirahasiakan itu, prosesnya bisa lancar dan, Kak Dias tetap bisa Amin membawa nama baik Indonesia di negara tersebut, gitu kan ya. amin, makasih banyak. Siap, nanti Sukses ditunggu juga buat Hai Kampus. siap, terima kasih Kak Dias. Ditunggu nanti sharing-sharing-nya di sesi yang lain, di negara yang lain ya, Kak, ya. Iya, please undang. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Dias atas sharing-nya. Bye. Ya.